lakumul ardu firasya was samaa binaa wa anzala minas samaa'i ma'a. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang saya hormati, saya baik Pak Berham keluarga dan anak kami jabat yang saat lagi akan memberikan nama putra yang pertama, yang kedua kita. Semoga kita semua yang hadir Allah selalu berikan rahmat dan kesehatan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah atas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, para sahabat, para pengikutnya yang selalu taat, yang selalu setia hingga akhir zaman. Hadirin wa hadirat rahimakumullah, saat lagi acara pemberian nama atau tasmiyah dan akikah sekarang kita mulai. Marilah sebelumnya kita awali dengan baca kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran ala alamin. Dzurriyyatan ba'duha min ba'd wallahu sami'un alim. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wahai bayi, alhamdulillah telah sepakat kedua orang tua untuk memberi nama yang terbaik, yaitu Dilan Al-Farizki bin Ar-Rahim. Barakallahu
Nama tersebut diberi oleh kedua orang tuanya, yaitu Dilan Al-Fariski bin Ar-Rahim. Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Bapak-bapak, hadirin hadirat yang insyaallah mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah pandemik seperti ini, tidak menghalangi kita untuk melakukan satu perintah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu betul-betul bagaimana mengakikah ini. Kemudian ayat yang saya bacakan tadi di surah Al-Maidah, surah kelima, ayat 35. Di sana Allah gambarkan secara umum, tapi terkait dengan acara ini masuk di dalamnya insyaallah, yaitu ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Ya, kalau ada orang melaksanakan kebaikan-kebaikan yang diperintahkan oleh Allah, namun tidak berhenti dan dia tidak menyetop perbuatan yang dilarang oleh Allah, sama orang ini pakai baju baru tapi tidak mandi 3 hari. Idealnya adalah kita mandi, kemudian seluruh peralatan mandi kita gunakan, sampo, sabun, kemudian sikat gigi, harum-haruman, semua peralatan mandi kita pakai, kemudian pakai baju baru, itu baru mantap, masya Allah. Begitu maknanya. Sehingga wabtagu ilaihil wasilah, baru lakukanlah upaya-upaya wasilah, mendekatkan diri kepada Allah, takarrub ilallah. Nah, acara ini juga betul-betul terkait dengan itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari Muslim bahwa kullum mauludin yuladu ala fitrah fa abawahu aw yuhawidanihi aw yumajjisanihi. Setiap bayi yang lahir di muka bumi ini, dia posisinya adalah kondisi fitrah, suci lahir dan batin, insya Allah. Sehingga ibaratnya seperti kertas putih, belum tertulisi tinta warna apapun, seperti gelas bening, belum dituang oleh minuman warna-warni di dalamnya. Nantilah peran, ini dia peran kedua, fa'abawahu, nanti kedua orang tua. Kenapa agama Nasrani Majusi? Karena itu yang paling populer, yang paling didapati, yang paling dominan waktu itu, maka disebut lainnya. Nah, itu bisa kita terjemahkan dalam kias bahwa sekarang ini anak mau dijadikan apa. Kalau mau dijadikan anak penghafal Quran, tidak bisa tidak peran kedua orang tua yang paling banyak direkamnya, yang paling banyak didengarnya, yang paling sering didengar oleh anak tersebut, betul-betul diarahkan ke sana. Tapi kalau memang arahnya untuk menjadi penyanyi, tentu rekaman-rekaman nyanyian sudah diajari sejak kecil. Kita lihat dalam surah Al-Insan, relevansinya dengan materi ini. Di ayat kedua, inna khalaqnal insana min nutfatin amsajin nabtalih faja'alnahu samiyan basira. Samiyan basira. Sesungguhnya aku, kata Allah SWT, ciptakan manusia dari barang yang hina, kemudian dimuliakan oleh Allah SWT dan ingin mengujinya. Masya Allah. Baru disebut asal kejadiannya, sudah disebut juga beriringan dengan ingin Allah uji. Inna khalaqnal insana min nutfah amsajin nabtalih. Faja'alnahu samiyan basir. Saya ingin mengujinya. Saya ciptakan manusia dari air mani, kemudian disempurnakan dalam proses-proses yang sudah ditetapkan oleh Allah. 40 hari jadi darah, 40 hari jadi daging, kemudian setelah sempurna ditiupkan roh, maka jadilah
manusia tersebut. Kemudian Allah ingin mengujinya, faja'alnahu samian. Nah, instrumen pertama Allah sebutkan itu selalu dalam urutannya seperti itu, yaitu pendengaran. Fungsi pendengaran langsung samian. Maka dari itu kalau orang tuanya pintar-pintar, rekaman yang selalu didengar oleh bayi, baiknya memang adalah tadarus Al-Quran, murattal Al-Quran. Sehingga sekarang kan banyak anak-anak belum bisa mengaji, tidak tahu itu apa ini, mana tempatnya, tapi dia sudah bisa menghafal. Itu tandanya bahwa yang pertama berfungsi sama bayi itu. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsajin nabtali faja'alnahu samiyan basira. Maka Allah ingin mengujinya, diberi kelengkapan alat, instrumen, yaitu yang pertama pendengaran, kemudian yang kedua adalah basiran, penglihatan, setelah itu hati. Masya Allah. Sehingga jelas ini. Nah, manusia itu inna hadainahu sabila imma syakiran imma kafura. Masya Allah. Jadi tidak bisa dipungkiri, manusia langsung terbagi dua di ayat ini. Ada yang mau mensyukuri, mengikuti aturan-aturan agama, anjuran-anjuran Al-Quran yang dicontohkan oleh Nabi. Kemudian ada juga wa imma kafura. Kafura, jadi kafir itu sebenarnya bahasanya sederhana, yaitu mengingkari. Kalau dalam bahasa sehari-hari itu cover. Kalau penjaga gawang namanya keeper, dia tutupi itu gawang supaya tidak kebobolan. Kalau buku ada sampulnya namanya cover. Jadi orang kafir itu tertutupi hatinya untuk mendengar kebenaran. Masya Allah. Kafir, cover, Masya Allah. Kalau di penjaga gawang, keeper namanya. Masya Allah. Dia jaga gawangnya supaya tidak kebobolan. Masya Allah. Nah, ini ayat ini menyebutkan inna hadainahu sabila. Kata Allah, saya sudah tunjukkan jalan yang lurus, jalan tol, bisa cepat dan bebas hambatan. Tapi manusia ada, alhamdulillah. Semoga kita masuk di kelompok ini. Imma syakira, mau mensyukuri. Arti mensyukuri itu mau mentaati aturan-aturan Allah. Dan ciri-ciri orang cerdas itu, Pak, gampang aja mendeteksinya, tidak perlu ilmu khusus. Orang cerdas itu mampu mengikuti schedule yang sudah Allah tetapkan. Waktunya sholat, dia sholat. Waktunya dia kerja, dia kerja. Waktunya dia istirahat, istirahat. Yang kurang cerdas itu waktunya sholat, dia kerja. Dia putar-putar, Masya Allah. Sehingga giliran uang yang dia dapat banyak, Allah titipkan saja penyakit, itu sulit dideteksi. Dibawa ke rumah sakit, tidak mampu dokter, ini aneh, harus dirujuk ke Surabaya. Dirujuk ke Surabaya, sama bahasanya. Ini tidak bisa, Pak, harus ke Singapura. Jadi uang yang dia kumpul tadi karena menabrak schedule, ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak barokah rezekinya itu, Masya Allah. Nah, ciri orang cerdas itu, Pak, dia bisa mengendalikan diri. Waktunya istirahat, istirahat. Waktunya kerja, betul-betul kerja. Waktunya dia sholat, dia sholat. Ya, dapat bertambah sedikit, Pak Bur, ya. Karena kalau lapar kita makan enak juga. Kalau belum apa-apa suruh makan rasanya apa ya? Ya, Masya Allah. Baik, kita teruskan, Insya Allah. Berikutnya saya hanya menyampaikan 3 hikmah daripada akikah itu. Pertama, bahwa kegiatan ini karena sunnah Nabi itu mengandung nilai. Nah, itu yang pertama. Jadi mengandung nilai ibadah. Wa batagu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Dengan kegiatan ibadah ini kita penuhi termasuk orang-orang yang bersyukur. Yang kedua, hikmah yang kedua adalah tebusan. Jadi tebusan bagi kedua orang tuanya, seperti Nabi Ibrahim bagaimana disembeli Ismail sebagai bentuk tebusan, insyaallah. Sehingga akikah itu jangan dilihat secara lahiriah semata-mata, tetapi mengandung makna yang mendalam di situ. Setelah disembeli itu kambing, diniatkan memang itu disebut akikah, penyembelihan, pemotongan. Itu bermakna bahwa sifat-sifat binatang yang ada pada anak tersebut itu kita foto, kita sembeli, karena binatang itu tidak ada malunya. Ya, coba lihat sapi. Nah, menyembeli sebenarnya memotong sifat-sifat kebinatangan yang ada pada bayi. Yang kedua, dengan akikah ini setan
betul-betul tidak leluasa untuk memporak-porandakan otak dan pikiran kelak besar. Dari kecil sudah terjaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Kemudian yang ketiga, hikmah yang ketiga adalah respon orang tua, yaitu rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala kan muncul. Pada kali ini ya Pak Pur, minta maaf memang acara tausiah begini akikah kaitannya dengan makan itu tidak boleh terlalu lama. Saya orangnya peka dan sensitif ya, karena ustadznya duluan lapar, masya Allah. Demikian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hamdas sakirin hamdan na'imin, anda yuafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali sultanik. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Wa li jamil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbi habli minas solihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udu salam. Hayna rabbana bisalam wa adkhilna al-jannata darussalam. Tabaraka rabbana wa ta'alita ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana abwabal khair, abwabal barakah, abwabas salamah, abwabal quwwah, abwaban nikmah, abwabas siha. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afiyata hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi barik wasallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal minna wa minkum. Inna wa taqabbal ya